Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman agen yang saya cintai dan sayangi karena Allah ya. Ada yang bertanya ya, Pak, ya visanya kapan, tiketnya kapan gitu. Jamaah yang udah daftar begitu ya. Jadi 1 bulan udah ditanyakan gitu. Ya, saya bilang aman Pak, insya Allah nggak ada masalah dengan visa gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan apa sih fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Vanego Travel kepada jamaahnya ya. Bisa saya sampaikan sebagai berikut ya. Pertama ya, kita tuh sudah dapat visa ya, visa umroh ya. Visa umroh sekarang Bapak Ibu sekalian sulit ya. Sulit itu maksudnya gini ya, harus memenuhi aturan-aturan Saudi terbaru sekarang. Antara lain adalah tiket sudah jelas ada, kemudian hotelnya juga sudah tersertifikasi, kemudian juga transportasinya juga demikian ya, dan harus melalui apa namanya, lembaga tertentu di sana begitu. Jadi kalau tidak pakai itu ya bisa dipastikan gagal gitu. Dan sekarang ada syarat-syarat terbaru untuk visa itu, yaitu ada suntik meningitis dan polio, lalu ada biometrik secara mandiri ya. Tanpa ada itu ya bisa gagal juga berangkat umrohnya ya. Jadi pertama adalah visa itu diurus oleh travel, dan jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian, semua paket umrah Vanego Travel sejak 2015 lalu sampai 2025 sekarang berangkat semua, tidak ada yang tidak berangkat ya. Tidak ada travel-travel lain yang tidak berangkat karena masalah macam-macam ya. Ada masalah psikopatu, masalah visa ya, dan lain-lain ya. Dan insya Allah semuanya berangkat, saya bilang aman gitu ya, aman. Yang pertama ya. Yang kedua terkait manasik ya, manasik. Jadi manasik kita itu Bapak Ibu sekalian terdiri dari manasik ada 3 ya. Manasik online ya, itu diselenggarakan sebulan 1 kali pemberangkat 1 bulan pemberangkatan itu 1 kali online ya. Misalnya nih bulan Oktober itu sekali aja untuk seluruh yang jamaah Oktober ya. Dan itu ada rekamannya, bisa diminta ya. Jadi bisa, kalau nggak hadir itu bisa diminta dan bisa ditonton sendiri di rumah ya. Kemudian yang kedua, manasik pada hari keberangkatan. Jadi kita sistemnya manasik ya, bukan berangkatnya misalnya sekarang kan tanggal 12 ya, berangkatnya tanggal 20, manasiknya tanggal 12 gitu, bukan. Tapi manasik pada hari keberangkatan. Jadi contohnya nih ya, sekarang kan tanggal 12 ya, kalau nggak salah ya. 12 Oktober ya. 12 Oktober itu ada yang berangkatnya malam ya, ada yang dini hari ya, 00.40 biasanya Saudi gitu. Manasiknya kapan? Adalah sore hari gitu. Ada yang malam pukul 9 itu manasiknya juga sore. Ada yang kalau berangkatnya itu maghrib, ya itu kita manasiknya pagi gitu. Atau siang gitu, berangkatnya pagi ya. Jadi begitu. Jadi manasik kita selenggarakan sekitar 2-3 jam di Hotel Ibis Style Bandara Airport yang dekat ya di situ. Jadi nanti jamaah sudah pakai baju batik kayak begini ya. Ini baju batik terbaru Vanego Travel ya. Nanti datang ke sana sudah membawa paspor asli, kemudian juga membawa print-printan suntik meningitis sama polio, itu dalam 1 kartu ya gitu. Lalu nanti kopernya ditaruh di sana ya, koper, lalu dikasih bag tag bagasi, lalu dikasih name tag gitu ya. Nanti dikumpulkan lalu mengikuti manasik ya. Manasik itu termasuk ilmunya dan peragaannya ya. Kemudian berangkat ke makan dulu ya, biasanya makan di hotel atas biaya dari travel ya. Kemudian berangkat dari Hotel Ibis Style Bandara ke Terminal 3 keberangkatan atau Terminal 2F untuk Garuda, Lion dan Indigo, itu pakai bis dari travel, jadi nggak perlu ini. Yang pengantar bisa langsung ke Terminal 3 menunggu di sana atau Terminal 2F
ya. Jadi itu untuk manasik ya. Ini manasiknya ini Bapak Ibu sekalian juga ada ininya PDF-nya. Jadi bisa dibaca PDF-nya ya. Dan kemudian manasik ketiga adalah pada waktu sebelum melaksanakan umroh. Rata-rata kita ke Madinah dulu baru nanti umroh. Nah, nanti di Madinah sebelum kita berangkat umroh ada namanya pendalaman manasik oleh mutawif. Ya, nanti akan diulang-ulang lagi gitu. Dan saya anjurkan ya untuk jamaah ya untuk ikut karena banyak sebenarnya ya ilmu-ilmu di sana ya. Kemudian ketiga, kita Bapak Ibu sekalian sudah dapat koper dan perlengkapan umroh. Ya, apa yang dapat kita? Kalau koper ya jelas itu yang bisa isi sampai 25 kilo lah gitu. Rata-rata pesawat itu 25 kilo rata-rata ya. Kalau Saudi 23 kali 2, jadi bisa 2 koper kalau Saudi. Kalau yang lainnya 25 kilo 1 koper aja. Dan itu ya. Kemudian koper dapat, kalau laki-laki dapat kain ihram dua ya, atas bawah ya. Kemudian perempuan dapat mukena dan lain-lain di situ ya. Ada shawl, ada apa buat tidur tuh, bantal tidur gitu ya. Dan lain-lain ya. Kemudian dapat ransel gitu ya. Tidak dapat koper kabin ya, nggak dapat. Koper kabin itu bisa maksimal 7 kilo per orang ya. Itu nanti dikirim ke rumah jamaah ya. Jadi kalau ada yang daftar nanti dikirim kemana? Nah, misalnya dikirim ke apa namanya Semarang, ada saya kirim ke Kalimantan, ada saya kirim ke Bali dan seterusnya. Itu nanti biayanya tinggal di ini aja. Dan biaya kita yang aman dan termurah gitu ya. Nah kemudian baju begini ini belum dijahit, jadi berbentuk kain batik, harus dijahit sendiri ya, harus dijahit sendiri ini ya, sesuai ukuran. Ini sesuai ukuran. Kalau saya ini saya kasih puring enak nih ya, pakainya keren ya. Tapi ada juga yang sudah jadi gitu sesuai ukuran, jadi ada koko, ada kemeja, ada juga berbentuk kimono, ada juga namanya apa ya kalau perempuan itu ya, outer ya, outer. Nah, itu kalau outer 150, kalau ini apa kemeja koko itu 250. Itu bisa pesen ya. Tapi kadang-kadang kan ukuran L, XL itu mungkin kadang-kadang kurang cocok begitu ya. Sebaiknya sih jahit sendiri kalau menurut saya ya gitu. Kemudian kita dapatkan fasilitas tour leader. Ada tour leader, ada mutawif. Tour leader itu adalah yang membimbing kita dari hari sebelum berangkat sampai pulang. Nah, sebelum berangkat tour leader itu ada di grup keberangkatan. Biasanya grup WA keberangkatan dibuat 2 pekan sebelumnya. Ya, 2 pekan sebelumnya itu sudah dibuat grup WA keberangkatan. Di sanalah nanti tour leader yang bertugas akan menyampaikan apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang perlu dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Ketika di bandara ngapain, ketika transit ngapain, di Jeddah ngapain, dan seterusnya sampai nanti kita pulang. Itu tour leader, dan insya Allah tour leader dari Vandigo Travel itu sudah berpengalaman ya, dan rata-rata juga bisa untuk bikin konten juga ya. Kemudian kita ada di Saudi ada mutawif ya, yang membimbing kita ibadah kita dan terkait macam-macam hal di Saudi ya, terkait apa namanya hotel, terkait apa ziarah di dalam, kalau di Madinah Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi, dan juga kota Madinah ya. Nanti kita ke Masjid Kuba, ziarah ke makam syuhada Uhud, itu mutawif semua ya, yang akan membimbing ibadah kita ya di perjalanan sampai nanti umroh ke-1 ya, dan umroh kedua. Jadi kita di Travel Vandigo itu ada 2 kali umroh. Kalau mau nambah lagi bisa sendiri ya. Tinggal kalau di Mekah tuh tinggal jalan naik taksi ke Tanim Masjid Aisyah ya, sekitar setengah jam membayar taksi lalu balik, bisa umroh sendiri mandiri ya. Dan rata-rata orang yang sudah berpengalaman yang menjadi mutawif ya, dari
dari ada yang alumni dari Mesir, ya rata-rata Al-Azhar banyak, ya Al-Azhar. Kemudian ada juga yang sudah senior yang memang belajar di Mekah, ya. Dan ada juga yang memang sudah lama di menjadi mutaif dan profesional menurut saya, ngerti ya terkait jamaah itu, ya. Kemudian umroh tadi 2 kali udah ya. Kemudian kita semua paket kita itu free taif, ya. Free taif, tidak ada yang tidak free taif, ya. Jadi sudah ada ke taif itu kita ke sana, kemudian banyak ya yang di taif itu tujuannya kita, ya. Tapi tidak termasuk tiket kereta gantung gitu. Kereta gantung itu dia nggak masuk. Itu sekitar 70 atau 80 real harganya, ya. Dan tapi udah termasuk makan di sana, nasi mandi enak ya, nasi mandi ya. Kemudian hampir semua paket kita free kereta cepat. Ya, dari mana? Dari Madinah ke Mekah. Ya, free kereta cepat. Nah, itu tapi ada juga yang tidak pakai kereta cepat gitu. Kenapa ya? Karena harga itu kan kereta cepat aja dia biayanya udah 1,5 juta per orang gitu. Sehingga kalau dikurangin 1,5 juta itu harga lebih murah. Dan menurut pengalaman saya ya, ini udah berkali-kali naik kereta cepat, sebenarnya enak naik bis gitu. Karena naik kereta cepat kan harus jalan lagi ya, nunggu jalan. Ya, begitu ya. Intinya sih ya, kita nyampe dari Madinah ke Mekah nih, kita nyampe Mekah, bis kita bawa koper ya datangnya 1 jam kemudian, rata-rata begitu. Dan kalau duduk ya, sebenarnya kalau di bis enak, kita santai, bisa di rest area ya. Kemudian kita dapat zam-zam 5 liter ya, itu otomatis ya dapat zam-zam nanti di setibanya di Jakarta ya. Dan itu tidak mengurangi jatah bagasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja yang tidak termasuk ya dalam paket kita ini ya. Pertama adalah biaya paspor. Paspor silakan buat sendiri ya. Nanti kita bisa buatkan namanya surat rekomendasi pembuatan paspor. Ya, apa saja syaratnya? Sertakan fotokopi KTP dan KK. Itu aja. Nanti serahkan kirimkan kepada saya, nanti akan dibuat sesuai dengan ini ya. Kemudian suntik meningitis dan polio ya, itu wajib sesuai dengan instruksi dari Kemenkes ya. Wajib itu untuk setiap jamaah umroh ya. Kemudian yang ketiga, wajib untuk biometrik mandiri ya. Biometrik mandiri, jadi scan wajah, scan telapak tangan ya, jari-jari ini. Nah, nanti kalau ada bermasalah, maksudnya saya nggak bisa suntik, saya susah segala macam, nanti kasih tahu saya ya, nanti bagaimana penyelesaiannya. Kemudian yang tidak termasuk lagi Bapak Ibu adalah pengiriman koper ya, koper atau dokumen ke lokasi jamaah, itu adalah biaya sendiri dan nggak mahal kok gitu. Kalau satu koper pengiriman ya paling 30-40 ribu di Jabodetabek, kalau 2 ya 70 ribu gitu. Kalau luar daerah ya ratusan aja, 100-200 begitu ya. Kemudian hotel manasik bila menginap. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, kan kita manasik pada hari keberangkatan, tapi ada yang paket yang berangkat jam 10 pagi gitu atau 9 pagi. Nah, kita harus masuk bandara 5 jam sebelumnya, alias pukul 4 pagi kita sudah masuk ke bandara. Pukul 4 ya. Nah, otomatis kan kita manasiknya kapan? Manasiknya biasanya hari sebelumnya. Jam 4 sore kita manasik dan nginep di hotel. Nah, nginepnya di Hotel Ibis Style Bandara itu ada 2 ya, Hotel Ibis Style Bandara, ada yang biasa sebelahan itu ya. Harganya itu sekamar berdua 600.000 sampai 700.000. Ya, nanti bisa hubungi di grup keberangkatan ya. Itu ada tour leader atau tim dari travel untuk saya mau pesan kamar nih gitu. Nah, bagaimana kalau orang dari luar kota? Bagaimana? Luar kota itu juga bisa pesan tiket juga kepada kita. Tentu saja biaya dari jamaah ya. Misalnya nih, saya dari Balikpapan mau ke umroh Jakarta.
Nah, itu bisa juga kita belikan tiketnya, tapi biaya jamaah gitu. Ya, tiket pergi dan pulang tentu saja sudah melihat waktunya ya gitu yang memungkinkan. Yang kedua, bisa pesankan hotel juga. Itu melalui travel juga bisa. Itu ada orangnya khusus untuk mengurus itu. Nah, kalau sudah pesan hotel untuk menginap, itu di bandara ada bis hotel yang menjemput kita gitu. Kita ada nanti nomornya, nanti kita bisa telepon, nanti dia akan menjemput kita. Tapi kalau yang tidak menginap, dari luar kota tidak menginap, itu gampang aja, banyak taksi ya, banyak taksi yang kita dia bilang aja hotel Ibis bandara, itu dekat ya, dekat sekali. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak termasuk juga adalah upgrade kamar ya, upgrade kamar. Jadi paket kita tuh kamarnya berempat ya. Tapi kalau suami istri pinginnya sekamar berdua, bagaimana? Boleh, enak malah gitu. Kenapa? Kalau kita sekamar, kalau suami istri nih ya, kamar pisah, jadi istrinya dengan 3 perempuan lain, suaminya dengan 3 laki-laki yang lain gitu. Nah sekarang kalau sekamar berdua enak. Kenapa? Kalau sekamar berempat kan kuncinya bagaimana, kemudian ada orang punya kebiasaan pakai AC, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang batuk, ada apa, ada yang nggak bisa baca gitu, ada yang ya saya punya begitu ya, macam-macam ya karakter orang ya. Suami istri enak ya sekamar berdua, tapi yang normal sekamar berdua nambah 3 juta per orang atau total nambah 6 juta per orang, itu paket reguler. Tapi paket Ramadan itu beda ya, paket Ramadan beda. Paket umrah plus Turki itu tambah, kalau nggak salah tuh tambah 4 juta per orang ya, paket umrah plus Turki ya. Kemudian upgrade hotel. Nah, upgrade hotel. Nah, hotel kita ini Bapak Ibu sekalian ada namanya paket silver, ada paket gold. Paket silver itu adalah paket hotel di mana kalau di Madinah kita hotelnya one in atau sebelahnya Nusuk Al Iman gitu ya. Itu dekat aja 50 meter aja dari depannya Masjid Nabawi, dekat sekali lah gitu ya, nggak ada masalah, enak ya. Tapi kalau di Mekah itu ada 2 kita. Pertama paket silver namanya. Silver itu adalah hotel bintang 5, biasanya Le Méridien Tower atau Saja, hotel Saja namanya. Itu pakai shuttle bus ya. Jadi busnya itu warna kuning, muter aja, free ya, muter aja 24 jam. Dan kalau kita di depan hotel sudah deret-deret itu bis kuning, tinggal kita naik. Begitu naik nanti langsung masuk terowongan khusus ya bisnya, 3 menit aja nanti langsung nyampe di bawah komplek Hotel Grand Zamzam. Lalu kita jalan kaki sekitar 5 menit, nanti nyampe pelataran di WC 5 dan 6 perempuan ya. Udah, pulangnya juga begitu, enak lah sebenarnya. Kalau saya lihat itu enak ya, hotelnya enak ya, bintang 5, makannya enak, luas, kamarnya luas, nyaman gitu ya. Itu hotel Le Méridien Tower atau hotel Saja ya. Yang kedua pakai itu yang silver ya. Yang kedua yang pakai gold. Pakai gold itu adalah paket yang hotelnya jalan kaki. Biasanya kita pakai hotel Grand Almasa, itu di daerah Ajiat ya. Jadi kalau di WC 3 disebutnya itu menghadap ke arah Grand Zamzam, itu lurus saja, WC 3 lurus saja. Jadi di belakang Grand Zamzam itu nggak ada apa-apa kecuali hotel tadi Grand Almasa. Itu sebenarnya hotel bintang 4 ya. Liftnya banyak, kita bisa jalan kaki ya. Jalan kaki sekitar 7 sampai 8 menit. Ya, kita banyak warung-warung toko-toko sebelah kita, toko makanan, toko macam-macam ya. Ada pizza, ada es krim, apa segala macam. Enak lah ya. Itu pakai hotel Grand Almasa. Kemudian ada yang bertanya juga, Pak, saya maunya hotel pelataran gitu loh. Pelataran. Apa yang dimaksud dengan hotel pelataran? Ya, hotel pelataran itu adalah hotel yang ya sebenarnya di komplek Grand Zamzam lah gitu, yang lebih begitu. Grand Zamzam itu banyak hotel-hotel ya. Sana ada Pullman ya, ada Safwa, ada Raffles dan lain-lainnya. Intinya itu lebih mahal gitu ya, lebih mahal. Dan kalau sendiri ya susah ya, sendiri kan kamarnya namanya upgrade ya, upgrade. Kalau biasanya kalau yang reguler ya, maksudnya tidak rame ya, sekamar berempat, orangnya ada 4, sekamar berempat, itu tambah 7 juta lah per orang.
Kalau sekamar bertiga ya tambah 10 juta. Kalau sekamar berdua tambah 12 juta. Kurang lebih begitu ya. Intinya sih kalau mau hotel-hotel yang tadi, hotel pelataran disebutnya, itu nambah aja gitu. Bisa, nggak ada masalah. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam satu kali pemberangkatan satu grup itu bisa, biasanya kita ini ya, ada yang memang satu hotel aja ya, di hotel silver aja, ada juga yang gabung ya, silver sama gold ya. Ada yang di Le Méridien Tower bintang 5 tapi pakai shuttle bus, ada yang pakai Grand Almasa ya. Nah, itu nanti terkait dengan teknis dari travel aja. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang jelas ya, di Vandigo Travel itu berangkat, semuanya berangkat, tidak ada yang berangkat. Dan sudah banyak pengalaman saya, orang yang tidak berangkat di travel lain karena berbagai macam hal ya, uangnya juga nggak keluar, bisa berangkat di kita. Bahkan dalam waktu dekat aja, 2 hari nih dari dia daftar bisa berangkat ya. Dan alhamdulillah amanah ya, berangkat semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat terkait fasilitas dari Umroh Vandigo Travel ini. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan, terkait chat aja ya, Afdal 0811883102 ya, Afdal 0811883102. Bisa chatting langsung, bisa telepon, bisa pesan suara, bisa langsung video call, nggak ada masalah. Insya Allah saya dengan sepenuh hati melayani para agen dan juga calon jemaah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.